Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para hadirin jamaah Masjid Namira rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur memuji Allah diberi kemudahan bisa kembali bertemu di masjid yang kita cintai, Masjid Namira. Semoga perjalanan kita ke tempat ini menggugurkan dosa-dosa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada baginda kita yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pada malam hari ini kita pelajari sirahnya, sejarahnya, perjuangannya, dakwanya. Semoga kelak pada hari kiamat Allah mengumpulkan kita bersama beliau di surga Firdaus yang tertinggi. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa kita ucapkan terima kasih matur nuwun, jazakumullah khairan katsiran kepada seluruh pengurus Yayasan Masjid Namira dan seluruh pengurus Takmir Masjid Namira. Semoga apa yang sudah diupayakan demi makmurnya masjid ini, semoga itu semuanya dicatat oleh Allah sebagai pemberat timbangan amal kebaikan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin, kembali kita belajar bersama sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir kita menjelaskan kepanjenengan semuanya nasab dan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemarin sudah kita jelaskan Rasulullah lahir pada hari Senin tahun Gajah, kemudian diberi nama oleh sang kakeknya beliau Abdul Muthalib dengan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nama yang tidak dikenal atau jarang orang memakai nama Muhammad di dunia Arab sallallahu alaihi wasallam, tidak ada. Kemudian Siti Aminah awal-awal bisa menyusui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi itu cuma beberapa hari saja. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena asinya Aminah tidak keluar, maka baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam sempat disusui perempuan namanya Suwaibah. Suwaibah itu budaknya Abu Lahab. Abu Lahab itu pamannya Nabi. Dan pada waktu itu Abu Lahab juga cinta sama Nabi. Bencinya Abu Lahab itu kan nanti ketika Rasulullah jadi Rasul. Artinya ketika Nabi kecil itu semua orang cinta, semua orang senang. Termasuk pamannya yaitu Abu Lahab punya budak namanya Suwaibah. Suwaibah itu menyusui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Suwaibah sendiri punya anak namanya Masruh. Kemudian setelah itu kebiasaan orang Arab, anaknya dikirim ke lembah, disusui oleh wanita-wanita tukang susu. Apalagi Siti Aminah tidak bisa menyusui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pada waktu itu ada suku yang terkenal dengan
wanita-wanita yang berprofesi sebagai ibu susu. Mereka itu adalah suku Bani Sa'ad. Suku Bani Sa'ad. Perempuannya, wanita-wanitanya berprofesi sebagai wanita yang menyusui. Maka wanita-wanita Bani Sa'ad ini keluar ke Mekah mencari bayi-bayi yang bisa disusui untuk mendapatkan upah. Jadi jasa menyusui balita begitu. Maka datanglah wanita-wanita dari lembah Bani Sa'ad mencari bayi-bayi yang bisa disusui, dibawa ke lembah, ke tempatnya mereka untuk mendapatkan uang. Maka datanglah satu persatu, sedangkan bayi-bayi di kota Mekah banyak. Ya, datanglah wanita mencari bayi, ketemu sama orang tuanya, kemudian tawar-menawar harga, cocok, dibawa. Datang lagi mencari bayi, cocok, dibawa. Ada seorang wanita yang telat datangnya, namanya Halimah As-Sa'diyah. Dan wanita-wanita yang mencari bayi itu sudah ditawarkan kepada mereka Muhammad kecil, tapi tidak ada yang mau. Setiap Rasulullah kecil, Muhammad kecil disodorkan, ditanya siapa bapaknya, oh bapaknya sudah wafat, anak yatim, tidak mau. Cari bayi yang lain, dapat bawa pulang, cari bayi yang lain, dapat bawa pulang. Rasulullah tidak ada yang mau. Karena apa? Karena anak yatim. Padahal wanita-wanita itu keluar dari lembah Bani Sa'ad tujuannya cari apa? Cari duit. Betul toh? Menyusui tujuannya dapat duit. Nah, berhubung Muhammad kecil ini anak yatim, tidak ada ibu-ibu susu yang mau. Sampai datanglah Halimah Sa'diyah, yang terakhir datangnya telat. Maka dia mencari, sudah disodorkan Rasulullah pertama kali, tidak mau juga Halimah ini. Halimah mencari bayi-bayi yang lain tapi nggak ada. Sudah dibawa teman-temannya yang duluan. Sehingga Halimah ini dinasihati oleh suaminya. Ambillah anak yatim ini. Barangkali dengan keberadaannya di rumah kita mendatangkan keberkahan. Dan ternyata Halimah setuju. Terjadilah MOU, tawar-menawar, perjanjian. Sampai tahun berapa, bayarannya berapa, kurang lebih begitu. Akhirnya Rasulullah dibawa pulang oleh ibu susu namanya Halimah As-Sa'diyah. Maksudnya Halimah Sa'diyah itu Halimah dari suku Sa'ad. As-Sa'diyah artinya dari suku Sa'ad. Dibawa. Lah orang Arab kebiasaannya, kulturnya zaman dulu bayi disusukan oleh wanita dibawa ke lembah mereka, tujuannya 3. Itu sudah menjadi kultur kebiasaan mereka. Gak bisa kita jelekkan, kita bantah, ngapain sih anak kok dititipkan? Itu kultur mereka. Kita gak bisa menyalahkan kultur sebuah bangsa. Ada 3 alasan. Alasan yang pertama supaya bayi-bayi itu terbebas dari wabah kota Mekah. Karena Mekah itu Ummul Qura, pusat negeri. Datang suku-suku Arab ke Mekah untuk haji. Haji ala jahiliyah. Jadi rentan terjadi wabah. Karena banyak suku-suku yang hadir di tempat itu. Maka bayi-bayi diungsikan, ditaruh di lembah, tujuannya satu menghindarkan mereka dari wabah. Jelas kira-kira? Ya jamaah. Jelas? Nomor 2, fungsinya nomor 2 adalah karena udara lembah, udara padang pasir itu murni, bagus untuk pertumbuhan anak-anak. Itu alasan nomor 2. Sedangkan Mekah itu pada zamannya ya termasuk bisa dikatakan kalau zaman sekarang metropolitan, banyak manusia di situ, dagang rame, banyak orang, suku-suku kumpul di situ. Maka bayi-bayi butuh di udara lembah yang lebih asli, lebih bagus untuk pertumbuhan mereka. Itu alasan nomor 2. Alasan nomor berapa ini? Nomor 3, untuk mendapatkan bahasa Arab yang asli. Karena di lembah itu ya benar-benar lugha safiyah, asliyah, fusha.
Makanya Rasulullah ketika dewasa jadi Rasul, beliau diberi oleh Allah kelebihan sastra, punya retorika yang bagus. Itu salah satu penyebabnya adalah diantaranya adalah karena Rasulullah sejak kecil ada di lembah Bani Sa'ad. Itu alasan 3 ini. Kembali ke materi, maka Rasulullah tinggal di lembah Bani Sa'ad bersama ibu susunya. Siapa tadi namanya? Halimah As-Sa'diyah. Ternyata di situ Rasulullah punya saudara-saudari sesusuan banyak. Karena wanita itu nggak mungkin menyusui kecuali dia punya bayi. Betul apa enggak? Dia juga punya anak-anak yang lain. Dan di antara saudara-saudara sesusuan Rasulullah di lembah itu adalah Abdullah bin Haris, Anisa bintil Haris, Hudzafa atau Judama bintil Haris, yang terkenal dengan julukan Syaima, dan Abu Sufyan ibn al-Haris. Jadi banyak. Jadi Halimah itu tidak hanya ngeramut Rasulullah. Halimah itu tidak hanya merawat Rasulullah. Ada anak-anak lain, ada balita-balita lain. Dan semenjak kedatangannya Rasulullah di lembah Bani Sa'ad itu, maka keluarga Halimah ini menjumpai keberkahan yang luar biasa. Tidak pernah dirasakan sebelumnya. Rezekinya lancar, bahkan domba-domba dan kambing-kambing ternaknya Halimah ini penuh dengan susu. Ya, kantong susunya penuh. Berbeda dengan kambing-kambing atau domba-domba milik keluarga yang lain. Semenjak datangnya Rasulullah itu. Atau semenjak dibawanya Rasulullah di tempat itu. Sampai-sampai wanita-wanita Bani Sa'ad berkata, wahai para penggembala kambing, wahai para budak, gembalakanlah kambing-kambing kami sebagaimana kambing-kambingnya Halimah digembalakan. Padahal ini masalahnya bukan tempat gembalaan. Masalahnya adalah di sini ada Nabi, di situ enggak ada Nabi. Saged dipahami mboten? Terus keberkahan demi keberkahan dirasakan oleh keluarganya Halimah ini sampai 2 tahun. 2 tahun itu adalah masa penyapihan, masa bayi tidak disusui lagi. Dan itu di statementkan atau disampaikan Allah dalam Al-Quran, haulaini kamilaini liman arada an yutimar radha'ah. Jadi sempurnanya penyusuan untuk bayi itu 2 tahun. Setelah 2 tahun sudah. Harusnya selesai 2 tahun, Muhammad kecil ini dikembalikan lagi ke Mekah, ke keluarganya Rasulullah, yaitu Siti Aminah. Karena Siti Aminah masih hidup kan. Tetapi Halimah ini berpikir eman. Karena semenjak ada Muhammad kecil di rumahnya, itu bahagia, happy, barokah, rezekinya lancar, eman. Dan Halimah dan suaminya itu tahu. Mendapatkan keberkahan dan kemudian semenjak datangnya bayi ini, Muhammad kecil ini, tahu. Akhirnya Halimah As-Sa'diyah ini datang ke Mekah menyampaikan ke Nyonya Aminah, ibunda Rasulullah, wahai Nyonya Aminah, biarkanlah Muhammad ini tetap bersama kami. Akan kami sayangi, kami cintai, kami rawat baik-baik. Ya, agar terhindar dari wabah kota Mekah dan seterusnya, buat alasan-alasan supaya tetap Rasulullah tinggal di Bani Sa'ad. Dan ternyata diizini oleh Siti Aminah. Sehingga harusnya 2 tahun kembali ke Mekah, Rasulullah belum kembali ke Mekah. Yang punya anak kecil umur 1 tahun, umur 2 tahun. Yang punya cucu umur 1 tahun, 2 tahun. Anda memberikan kamar yang bagus, kasur yang empuk, kalau tidur dibarengi sama istri kita, sama ibunya. Itu anak kita umur 1 sampai 2 tahun. Pernah nggak kita berpikir kalau kita ya, saya masuk rumah, anak saya yang masih kecil diiringi oleh istri saya layangkan pikiran saya, bagaimana Rasulullah seusia anak saya ini. Rasulullah ada di lembah,
jauh dari ibu kandungnya, jauh dari ayah-ayahnya sudah wafat, jauh dari keluarganya, hidup bersama orang asing. Yang mana Halimah sendiri punya anak-anak kecil yang lain. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan di usia dini, saya ulangi, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di usia dini sudah diberi ujian oleh Allah agar tidak bergantung kepada makhluk. Sejak dini sudah diajari oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kuat. Sehingga kesimpulannya Rasulullah umur 2 tahun masih di lembah Bani Sa'ad itu. Terus berkembang terus. Halimah mendapatkan keberkahan. Halimah pun menyayangi Rasulullah luar biasa. Sampai Nabi umur 4 tahun. Ketika umur 4 tahun ini terjadi peristiwa yang sangat legendaris. Yang diriwayatkan dari generasi ke generasi. Yaitu peristiwa apa kira-kira? Apa ya jemaah? Ketika Nabi umur 4 tahun. Apa ibu-ibu? Halo? Halo? Ngantuk apa enggak ini ibu-ibu? Enggak? Terjadi peristiwa pembelahan dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu Nabi umur berapa tadi? 4 tahun. Turun malaikat. Pada waktu itu Rasulullah kecil, main-main sama bocah-bocah banyak. Datang malaikat Jibril, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipegang, dibedah dadanya, disaksikan oleh bocah-bocah kecil. Ketika peristiwa itu terjadi, bocah-bocah kecil lari semuanya ketakutan, semburat, lari semuanya. Mereka datang ke emak mereka. Dan mereka mengatakan mata Muhammad, Muhammad mati atau Muhammad dibunuh. Ketika mendengarkan anak-anak kecil seperti itu, Halimah bergegas mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dicarilah Rasulullah ke sana kemari, ditunjukkan oleh bocah-bocah kecil itu, ternyata Rasulullah sudah berubah warna kulitnya. Maksudnya itu pucat Rasulullah itu. Itu setelah dibuka dadanya, diambil hatinya, dikeluarkanlah tempatnya syaitan, dibersihkan dengan air zam-zam dalam riwayat, kemudian dikembalikan dan Rasulullah dioperasi, dijahit. Ya, zaman itu belum ada operasi modern. Tapi kata Anas bin Malik, aku tahu bekas Aku tahu bekas jahitan Rasulullah. Anas bin Malik itu tinggal di Madinah. Berarti kan Rasulullah waktu kecil tadi umur 4 tahun. Waktu kecil tadi di bedah dadanya itu umur 4 tahun. Rasulullah hijrah itu umurnya Nabi 5-3 tahun. Anas itu orang Madinah, bocah kecil, tinggal di Madinah. Dijuluki Khadimur Rasul, pelayannya Rasulullah. Berarti Rasulullah umur 5-3 tahun sampai di Madinah ada pelayan kecil namanya Anas bin Malik, itu melihat tuh ada tanda Nabi pernah di bedah dadanya. Berarti kan kejadian lama banget itu. Sampai Rasulullah 53 tahun masih kelihatan itu bekas jahitan di dada Rasulullah. Akhirnya Halimah takut karena melihat keanehan dalam diri Rasulullah ini. Ya. Sebelum dilanjut, ada pertanyaan. Mengapa Allah Subhanahu wa taala menskenariokan bocah-bocah kecil itu melihat peristiwa itu? Peristiwa pembedahan dada Rasulullah itu disaksikan oleh bocah-bocah kecil. Apa hikmahnya? Hikmahnya adalah karena Allah Subhanahu wa taala ingin menjadikan bocah-bocah kecil ini menjadi saksi akan kerasulan Rasulullah nanti bertahun-tahun berikutnya ketika Rasul diangkat jadi Rasul. Maka bocah-bocah kecil ini akan jadi saksi. Oh bener, dulu waktu kecil dia itu main-main sama saya. Diungkap menjadi saksi kan gitu. Kembali ke materi, Halimah takut, maka Halimah membawa Rasulullah kembali ke kota Mekah. Karena kalau sampai Muhammad terbunuh atau mati, kan takut disalahkan Halimah ini. Iki anak wong soalnya. Akhirnya dikembalikan. Jadi Rasulullah dikembalikan ke Mekah, ke Siti Aminah. Umur berapa tadi? Berapa? 4 tahun.
4 tahun dikembalikan, masih balita itu. Dikembalikan ke Nyonya Aminah. Akhirnya Rasulullah kembali ke pangkuan ibu kandungnya, disayangi, dicintai. Cintanya berlimpah, disayangi terus, disayangi luar biasa sampai Nabi umur 6 tahun. Umur 6 tahun ya kurang lebih SD kelas 1. Betul ya? Nabi umur 6 tahun diajak oleh sang mama yaitu Siti Aminah, diajak ke Yathrib. Yathrib itu mana? Medina. Untuk apa ke Medina? Untuk menziarahi makam sang ayah, namanya Abdullah, ayahnya Rasulullah. Karena dulu kemarin lalu sudah kita ceritakan ayahnya Nabi kan wafat di mana? Di Yathrib. Maka Siti Aminah berangkat dengan Rasulullah kecil, di backup pendanaannya oleh Abdul Muthalib sang kakek. Sehingga berangkatlah dari Mekah Rasulullah kecil sama ibunya sama budak wanita hitam keriting. Namanya siapa? Ummu Aiman. Berangkat dijanai oleh sang kakek. Sampai di Yathrib, di Medina, Rasulullah menziarahi makam sang ayah. Dan Rasulullah itu punya keluarga di Medina. Karena datuknya dulu namanya Hashim, itu menikah sama wanita Yathrib. Dan itu sudah saya sampaikan. Saya nggak mau ngulangi lagi, nanti bolak-balik. Sehingga di sana Rasulullah punya kerabat. Dan Rasulullah juga menziarahi makam sang ayah. Di sana beberapa hari selesai pulang. Pulang dari Medina ke Mekah. Medina itu di utara, Mekah di selatan. Pulang bertiga kan, Rasulullah, ibunya sama budak. Siapa tadi namanya? Ummu Aiman. Berangkat pulang, di tengah perjalanan antara Medina sama Mekah, Siti Aminah wafat. 6 tahun umurnya Rasulullah, yatim piatu. Ditinggal wafat sang mama, ditinggal wafat sang papa. Gak punya bapak, gak punya emak, sudah umur 6 tahun. Wafatnya di tempat antara Medina dan Mekah, tapi lebih dekat ke Mekah, namanya Abwa. Namanya apa? Abwa. Di tempat itu Al-Abwa, di tempat itulah Aminah dimakamkan. Maka Rasulullah kecil bersama Ummu Aiman pulang kemana? Ke Mekah. Sehingga Rasulullah umur 6 tahun di kota Mekah yatim piatu. Maka perawatan pengasuhan Rasulullah berpindah dari ibunya yang wafat kepada kakeknya. Siapa kakeknya Nabi? Abdul Muthalib. Maka Abdul Muthalib menangisi, menyayangi karena dulu ayahnya namanya Abdullah, dicintai sama Abdul Muthalib. Abdullah wafat, maka Muhammad lahir, disenangi sama Abdul Muthalib luar biasa. Apalagi sekarang emaknya juga wafat. Maka Abdul Muthalib benar-benar mencintai Muhammad kecil, cucu tersayang. Semenjak 6 tahun, masalah pengasuhan Rasulullah di tangan Abdul Muthalib, dibantu perempuan, budak wanita yang masih ABG, remaja, SMP lah, wanita, budak. Namanya siapa tadi? Ummu Aiman. Makanya Ummu Aiman ini wanita keriting hitam tapi dicintai Nabi. Nabi memanggilnya Ummah. Dan julukannya adalah Hadhinatur Rasul. Wanita pengasuh Rasulullah. Namanya siapa tadi? Jangan dilupakan. Itu orang baik itu. Meskipun kulitnya hitam, rambutnya keriting, tapi Rasulullah mencintainya. Budak dari negeri Habasyah. Itu miliknya Abdullah. Miliknya ayahnya dulu. Oke. Dan nanti merdeka Ummu Aiman ya, dan dinikahi sahabat Nabi Zaid bin Harisa, anak angkatnya Rasulullah. Itu nanti babnya sendiri, gak usah diceritakan sekarang. Lah, akhirnya Rasulullah disayangi Abdul Muthalib luar biasa, dan Abdul Muthalib itu kakeknya Nabi terpandang. Kemarin sudah kita terangkan kehebatannya. Rasulullah diasuh oleh sang datuk, sang kakek luar biasa. Bahkan di pelataran Ka'bah itu ada tempat khusus miliknya Abdul Muthalib. Tidak ada yang berani duduk di tempat itu. Biasanya Abdul Muthalib duduk di tempat itu, terus anak-anaknya
duduk melingkar atau di depannya begitu. Gak ada yang berani duduk di tempat itu. Miliknya Abdul Muthalib. Anak-anaknya gak ada yang berani duduk di tempat itu. Lalu Nabi Muhammad kecil, ya, namanya bocah kecil, meskipun Nabi ya tetap bocah, bocah. Rasulullah duduk di tempat itu. Duduk di tempat yang khusus. Miliknya siapa tadi? Abdul Muthalib. Ketahuan sang paman-paman. Dan kapan lalu sudah saya ceritakan, Abdul Muthalib itu anaknya banyak banget. Paman-pamannya Nabi itu banyak. Maka ketika melihat Rasulullah duduk, langsung paman-pamannya datang dan mengambil tangannya Nabi. Jangan di sini wahai ponakanku. Ayo nak ngalen nak, jangan di sini. Ini miliknya mbahmu. Ini miliknya eyangmu. Tidak boleh orang duduk di sini. Ketika Rasulullah ditarik, tangannya diambil oleh paman-pamannya, Abdul Muthalib datang. Abdul Muthalib melihat cucunya diambil atau ditarik oleh paman-pamannya atau anak-anaknya, anaknya Abdul Muthalib. Maka Abdul Muthalib mengatakan, "Da'u ibni." Biarkan anakku tetap di situ. Fa inna lahu lasya'na. Sesungguhnya anak ini memiliki perkara yang besar. Sesungguhnya bocah ini nanti akan memiliki perkara yang besar. Dan perkiraan datuknya ini benar. Nanti Rasulullah memimpin umat manusia menuju jalan yang terang benderang nanti. Akhirnya Abdul Muthalib duduk bersama sang cucu Nabi Muhammad. Kemudian Rasulullah diusap punggungnya oleh Abdul Muthalib. Kemudian Abdul Muthalib mengatakan, sungguhnya anakku ini nanti memiliki perkara yang besar. Terus Rasulullah dalam naungan sang datuk, sang kakek dicintai luar biasa. Sampai Nabi umur 8 tahun. Sampai Nabi umur berapa? 8 tahun. Ketika Nabi umur 8 tahun, sang datuk atau sang kakek meninggal. Sehingga umur 8 tahun ini Rasulullah yatim ab, yatim yatimul jad. Ditinggal mati ayah, ditinggal mati ibu, ditinggal mati kakek. Tapi Abdul Muthalib sebelum wafat, dia berwasiat, nanti kalau aku mati, yang merawat, yang mengasuh cucuku ini adalah Abu Thalib, pamannya Nabi. Pertanyaannya, mengapa Abdul Muthalib memilih Abu Thalib anaknya yang nanti akan mengasuh Rasulullah Muhammad SAW, padahal Abdul Muthalib ini punya anak banyak, baik laki-laki paman-pamannya Nabi maupun perempuan-perempuan bibi-bibinya Nabi, banyak sekali. Tetapi yang dipilih oleh Abdul Muthalib adalah nanti kalau aku mati, anakku kecil ini akan diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Kenapa kok gak yang lain? Padahal Abu Thalib ini gak kaya. Abu Thalib gak kaya dalam riwayat. Sederhana, pas-pasan. Tapi kenapa yang ditunjuk Abu Thalib? Apa jawabannya? Ya jemaah, ibu-ibu ini melongo ini mirengaken apa padha ngantuk sedanten? Mboten ngantuk nggih? Sampeyan jawab, mboten ngantuk? Wah, jawaban sampeyan itu membuat aku semangat, Bu. Sampai mana tadi? Mengapa Abu Thalib yang ditunjuk? Kok tidak Abu Lahab? Kok tidak Hamzah? Kok tidak Abbas? Kok tidak Al-Haris? Kok tidak Atika? Kok tidak Sofia? Banyak anak-anaknya. Kenapa kok Abu Thalib? Alasannya karena Abu Thalib ini saudara kandungnya Abdullah, ayahnya Nabi. Loh, maksudnya gimana, Ustaz? Maksudnya Abdul Muthalib ini istrinya banyak. Lah kebetulan yang saudaranya Abdullah, ayahnya Nabi, yang sebapak seemak itu siapa? Abu Thalib. Ya, jadi gitu maksudnya. Maka seketika Nabi umur 8 tahun ditinggal wafat oleh sang kakek, maka pengasuhan Nabi pindah ke sang paman. Siapa namanya tadi?
Abu Thalib. Sehingga Nabi semenjak umur 8 tahun sekarang diasuh oleh sang paman. Abu Thalib ini sangat cinta kepada Nabi. Dia setia dengan janjinya. Dia setia dengan wasiat ayahnya untuk merawat, mengasuh sang Nabi kecil ini. Dicintai luar biasa. Bahkan Abu Thalib lebih mendahulukan Rasulullah daripada anak kandungnya sendiri. Tetapi Abu Thalib ini sampai wafat tidak mau masuk Islam. Sampai nanti diangkat jadi Rasul Nabi umur 40 tahun. Orang yang menyayangi luar biasa ini tetap tidak mau masuk Islam. Sebelum saya lanjut, saya mau tanya. Tolong dijawab, jangan diam saja. Apa hikmahnya Rasulullah SAW belum lahir sudah ditinggal wafat oleh sang ayah? Waktu kecil umur 6 tahun ditinggal wafat oleh sang ibu. Umur 8 tahun ditinggal sang kakek. Setelah itu diasuh oleh sang paman, tapi pamannya nggak mau masuk Islam sampai mati, nggak mau masuk Islam. Apa hikmah itu semua? Apa hikmahnya Rasulullah lahir dalam kondisi yatim? Bahkan belum lahir sudah yatim. Setelah itu ditinggal wafat juga oleh sang ibu ketika masih umur 6 tahun. Setelah itu ditinggal wafat oleh sang kakek. Umur berapa? 8 tahun. Apa hikmahnya? Apa hikmahnya? Dalam? Agar tidak bergantung kepada makhluk. Betul, itu tadi sudah saya sebutkan di awal tadi ya kan. Ada lagi satu apa? Yang paling inti ini. Siapa yang bisa? Alasannya adalah agar dunia tahu bahwa nggak ada yang bisa mengajari Rasulullah kecuali Allah sendiri. Bahwa nanti kenabian itu bukan dari bapaknya, bukan dari emaknya, bukan dari kakeknya, tapi kenabian itu murni dari Allah. Kenapa orang-orang dekatnya Nabi wafat duluan? Karena Allah ingin ngasih tahu ke umat manusia ini gak ada yang bisa ngajari Nabi kecuali Allah langsung. Paham gak maksudnya? Halo? Artinya ajaran yang disebarkan oleh Nabi itu bukan warisan lingkungannya, bukan warisan keluarganya, bukan. Tapi diajari Allah Subhanahu Wa Taala. Seandainya dikatakan ini diajari datuknya, nggak mungkin. Wong dia umur 8 tahun datuknya sudah mati. Oh ini ajaran ayahnya sejak kecil yatim piatu kok. Karena Allah ingin menyampaikan kepada umat manusia ini yang ngajari Rasul itu Allah langsung. Itu hikmahnya. Kembali ke materi. Rasulullah disayangi oleh paman sampai Nabi umur 12 tahun. Dan nanti Abu Thalib itu wafat umurnya Nabi 50 tahun. Berarti Abu Thalib merawat Nabi, menyayangi Nabi. Nanti ketika Nabi jadi Rasul, melindungi Nabi. Itu dari Nabi umur 8 tahun sampai Nabi umur 50 tahun. Ketika Nabi umur 50 tahun, Abu Thalib wafat. Berarti Abu Thalib ini menyayangi Nabi berapa tahun? 42 tahun. Semenjak ditunjuk sang kakek tadi itu, sampai dirinya wafat selalu membela Nabi. Meskipun dia nggak masuk Islam, tapi membela Nabi. Oke, jalan terus. Nabi umur 12 tahun. Umur 12 tahun ya kurang lebih SD kelas 6. Betul ya? Itu kalau kalender Masehi. Wah, ini kalender Hijriyah, kalender Komari maksud saya. Oke? Umur 12 tahun Rasulullah diajari sang paman dagang. Rasulullah umur 12 tahun kurang lebih ya SD kelas 6 begitu kurang lebih. Nabi kecil belum jadi nabi, Muhammad kecil sallallahu alaihi wasallam diajak sang paman berdagang kemana? Ke negeri Syam. Ya kalau kita lihat peta Jazirah Arab, yang paling selatan itu Yaman, Yaman ke utara Mekah, Mekah ke utara Medina, Medina ke utara Syam. Jadi dagang dari Mekah ke negeri Syam. Jauh banget. Ya, dagang dari selatan berjalan sampai ke negeri Syam. Diajak sang paman. Itu umurnya Nabi berapa tadi? 12.
Ketika di negeri Syam, di awal-awal negeri Syam ada kota. Kota ini namanya kota Busra. Kota apa? Busra, bukan Basra. Kalau Basra itu Irak. Ini Busra. Ada di awal-awal pinggiran negeri Syam. Syam itu kalau sekarang Palestina, Jordania, Suria, Lebanon. Israel ilegal, nggak usah disebut, tapi terlanjur tak sebut, tapi ilegal. Ya, anak haram dunia itu. Maksudnya Israel di sini Yahudi yang jahat itu ya, Zionis ya, maksudnya. Kalau Israel kan nama dari Nabi Yakub. Kembali ke materi. Berdagang ke sana, lah di sini banyak riwayat menyebutkan bahwa di negeri Busra itu ada seorang rahib. Ada seorang pendeta Kristen, namanya siapa? Namanya Bahiroh atau Jerjis. Namanya siapa? Jerjis atau siapa tadi? Bahiroh. Versi Arabnya Bahiroh, versi Latinnya Jerjis. Bahiroh ini ketika rombongan kafilah dagang Arab ini sampai di tempat Busra, rahib ini melihat bocah kecil ini, yaitu Rasulullah kecil tadi itu. Dalam riwayat banyak disebutkan bahwa Rasulullah ini ketika berjalan dinaungi oleh apa? Mendung atau awan, sehingga nggak kepanasan. Intinya Bahiro ini melihat bocah kecil ini bocah yang istimewa, nggak seperti biasanya. Dan Bahiro ini membaca Taurat, membaca Injil maksud saya, membaca Injil. Dia ngerti ciri khas Nabi yang akan datang. Dia teliti, penasaran. Karena penasaran sama bocah kecil ini, akhirnya Bahiro ini pulang ke rumahnya, membuat makanan yang enak-enak, tujuannya menjamu kafilah dagang Arab ini. Dia persiapkan makanan, setelah itu dia ngomong ke rombongan kafilah dagang ini. Wahai kafilah dagang Arab, silakan mampir ke rumah kami akan jamu kalian untuk makan. Masuklah pedagang-pedagang Arab ini ke tempatnya, jamuannya, Bahiro tadi makan. Maka Bahiro ini melihat, loh mana bocah kecil itu kok nggak ada. Akhirnya Bahiro berkata, wahai para pedagang Arab, jangan biarkan seorang pun tertinggal dari jamuan ini, suruh masuk semua. Mereka mengatakan, tidak ada, sudah masuk semuanya. Oh ada bocah kecil di luar. Ya mungkin untuk jaga barang atau apa. Rasulullah gak dijak masuk, disuruh di luar. Maka kata Bahiro, suruh masuk semua. Padahal doa ini Bahiro, lho aku nggih panganan akeh tujuane karo bocah kanggone bocah kecil iki. Kok tambah gak elok. Suruh masuk. Akhirnya masuk nih. Rasulullah masuk, semua pada makan. Bahiro ini neliti bocah kecil ini. Siapa bocah kecil ini? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diteliti kanan kiri, depan belakang, mondar-mandir melihat. Sampai pada titik kesimpulan ini bukan bocah kecil sembarangan. Ini bocah kecil yang beda. Dan itu jangan heran karena Rasulullah itu sudah ada di Taurat, di Injil ceritanya. Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Kan diterangkan ciri-cirinya Rasulullah di kitab Taurat, ciri-cirinya Rasulullah di kitab Injil sudah ada. Bahkan di Injil yang otentik disebutkan namanya Rasulullah. Mim ba'dismuhu Ahmad dan seterusnya. Sehingga singkat kata, Bahiro ini melihat tanda-tanda itu ada di bocah kecil ini. Akhirnya Bahiro berkata kepada para pedagang Arab ini, wahai para pedagang Arab, siapa bocah kecil ini? Dijawab sama Abu Thalib. Kata Abu Thalib, huwa ibni, dia ini anakku. Kata Bahiro, lah, gak mungkin kamu bapaknya. Gak mungkin kamu bapaknya. Dan gak mungkin bapaknya masih hidup anak ini. Lo tahu dari mana ini kalau gak baca Alkitab? Akhirnya kata Abu Thalib, dia ini anak saudaraku. Aku punya saudara namanya Abdullah sudah wafat, dia ini anaknya. Dan dia ini anak saudaraku, berarti keponakanku. Akhirnya Bahiro berkata, hei Abu Thalib, segera kamu bawa pulang bocah kecil ini ke Mekah. Jangan kau bawa ke negeri Syam. Aku khawatir kalau seandainya orang-orang Yahudi
Melihat bocah kecil ini, aku khawatir orang-orang Yahudi akan menyakitinya atau membunuhnya. Itu menunjukkan bahwa orang ahli kitab itu ngerti Rasulullah. Dan itu ada Al-Qurannya, ada nasnya. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abnahum. Mereka itu mengerti siapa Nabi Muhammad seperti mereka mengerti anak kandungnya sendiri. Ngerti mereka itu. Jangan bawa ke Syam. Saya khawatir anakmu akan dibunuh, ponakanmu ini. Akhirnya ada dua versi riwayat. Ada yang mengatakan Abu Thalib membawa pulang Rasulullah. Ada versi yang kedua, Abu Thalib nyuruh seseorang membawa Rasulullah pulang ke Mekah. Itu yang terjadi ketika Nabi umur berapa tadi kira-kira? 12 tahun. Sampai suatu saat terjadi, kemudian berikutnya, ketika Nabi umur belasan tahun, itu Nabi punya profesi. Apa profesinya Nabi? Ketika Nabi umur belasan tahun tadi. Nabi menggembala kambing. Nabi apa? Menggembala kambing. Itu pun bukan kambingnya Nabi sendiri. Tapi kambingnya siapa? Kambingnya orang Mekah. Tapi Nabi buru lah, jadi buru. Bagian angon wedus, ya menggembalakan kambing. Nanti Nabi dikasih apa? Dikasih upah karena menggembala. Dan kata Rasulullah, tidaklah seorang Nabi pun diutus ke muka bumi kecuali pernah menggembala kambing. Nanti Nabi ketika sudah jadi Rasul, ketika Nabi jadi Rasul cerita itu. Tidaklah seorang Nabi pun diutus di muka bumi kecuali pernah apa tadi? Menggembala kambing. Semuanya, Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi, semuanya pernah menggembalakan kambing. Tapi seandainya jenengan niru menggembalakan kambing, tetap gak jadi Nabi. Ini gak bisa ditiru. Ingin jadi Nabi tak menggembala kambing aja, tidak bisa. Tapi memang kambing itu hewan yang berkah, Pak. Ya, ada nas khusus. Makanya usahakan punya kambing. Setelah ini yang masih punya lahan beli kambing. Ya, karena Rasul senang dengan kambing. Oke, kembali ke materi. Ada dua peristiwa yang sering dinukil oleh sejarah, yaitu Harbul Fijar, terjadinya perang Fijar, dan juga terjadi peristiwa Khilful Fudul. Itu kurang lebih umurnya Nabi belasan tahun. Enggak pasti gitu, enggak bisa. Tapi kurang lebih belasan tahun sampai 20 tahun. Khalful Fudul ini perjanjian Fudul. Jadi pada waktu itu, ya, ada peristiwa, ada orang terdolimi di kota Mekah. Terdolimi, barangnya dibeli tapi nggak dikasih duit. Maka orang ini keliling ke orang-orang Quraisy minta tolong, saya ini didolimi, tapi nggak ada orang Quraisy yang mau menolong. Sehingga orang asing ini terdolimi di tanah haram. Karena melihat keburukan ini, maka ada beberapa marga yang berdiri untuk bersepakat, ya, membuat Khilful Fudul yang isinya adalah perjanjian tidak boleh membiarkan orang terdolimi di tanah haram. Maka muncullah Bani Hashim, Bani Muttalib, kemudian Asad bin Abdul Uzza, Zuhra bin Kilab, Wataim bin Murrah. Mereka semuanya berkumpul di rumahnya Abdullah bin Juda'an. Berkumpul di rumahnya Abdullah bin Juda'an. Mereka bersumpah tidak boleh terulang lagi. Tidak boleh ada kedoliman terjadi di tanah haram. Tidak ada yang nolong. Tidak boleh. Harus ditolong. Dan Rasulullah ikut hadir di pertemuan itu dalam riwayat. Sampai-sampai dalam riwayat dikatakan ketika Nabi sudah jadi Rasul, dikatakan aku dahulu telah menghadiri Khilful Fudul, perjanjian Fudul, menolong orang yang terdolimi. Seandainya aku di masa Islam ini diundang ke pertemuan itu, aku akan datang lagi. Maksudnya Rasulullah memuji tindakan itu meskipun di era jahiliyah. Sedih paham maksudnya ya? Nah, itu di kurang lebih umurnya Nabi belasan tahun. Lah ada riwayat, ini dulu sudah pernah saya ceritakan, Rasulullah ketika menggembalakan kambing, remaja, pemuda, namanya pemuda kan seneng nyanyi-nyanyi, joget-joget. Ah, masa iya sih Ustadz,
dulu di Mekah ada joget-joget, ada musik-musik, ada. Musik sudah ada di zaman Nabi. Ketika Nabi menggembalakan kambing, itu ada suara musik, suara seneng-seneng di kota Mekah. Maka Nabi ngomong ke temannya, sesama penggembala. Nabi berkata, wahai temanku, tolong bantu aku menjaga kambing-kambingku. Malam ini aku ingin turun ke Mekah, aku ingin begadang dengan para pemuda Mekah. Karena ada konser di Mekah. Lah aku ngomong sungguhan nih, gak softoy, gak bercanda, serius ini. Ada konser biduan wanita, nyanyi-nyanyi begitulah kurang lebih. Ya? Maka Rasulullah turun, kata temannya, oke, saya pantau kambing-kambingmu, silakan. Rasulullah turun. Maka Rasulullah masuk, gue tanya, ini ada cerita apa atau ada peristiwa apa, ada event apa ini kok rame-rame gitu. Kata orang-orang, ini pengantenan antara fulan dan fulanah. Nanggep nyanyi-nyanyi lah kalau bahasa kita sekarang. Nyanyi-nyanyi. Maka Rasulullah ingin menikmati itu. Muhammad kecil ini. Bukan kecil, pemuda atau remaja. Maka Rasulullah ikut nimbrung dengan pemuda-pemuda Arab, pemuda-pemuda Quraisy Mekah. Rasulullah duduk, sudah siap menikmati musik-musik itu, nyanyian-nyanyian itu. Tiba-tiba Rasulullah ini seakan-akan ada yang menampar telinganya. Cepak. Tiba-tiba Rasulullah langsung terlelap tidur. Tidur benar-benar terlelap dan tidak ada yang membangunkan Nabi kecuali teriknya panas matahari. Seakan-akan ada yang napuk telinganya Nabi tertidur, nggak sempat dengarkan itu tadi. Sampai matahari yang membangunkan Nabi. Ngerti maksudnya matahari membangunkan Nabi? Bukan berarti matahari punya tangan terus tangi-tangi, enggak ngono maksudnya. Panas itu. Mungkin ada yang bertanya, "Loh Ustaz, Nabi Muhammad enggak sholat subuh dah? Durung dadi nabi. Belum ada syariat ini, ya, syariat belum." Akhirnya jamaah, Nabi gagal menikmati pertunjukan itu. Kemudian hari berikutnya dia datang ke temannya lagi, ketemu temannya lagi, menyatakan tadi malam ternyata aku ketiduran, terusnya tolong malam ini aku minta sekali lagi, tolong jagain kambing-kambingku, karena temannya silakan. Maka Nabi turun lagi, Nabi duduk lagi, ingin menikmati acara itu. Tiba-tiba Nabi terpukul lagi di mananya, telinganya, cepak. Nabi tidur. Tidak bangun-bangun sampai matahari kembali yang membangunkan Nabi. Setelah itu Nabi berazam tidak akan mendatangi tempat itu lagi. Nabi bertekad bulat tidak ke tempat itu lagi. Jadi Rasulullah itu sejak remaja sudah dijaga oleh Allah agar tidak melakukan maksiat. Pusat-pusat di Arab ada nyanyian, ya pas sampai detik ini loh ada nyanyian yang perutnya kelihatan, joget-joget. Sampai detik ini orang Arab itu masih melakukan itu, apalagi zaman jahiliyah. Jadi apakah ada nyanyian di Arab? Ada. Ya. Bahkan jahiliyah kan nyanyian sudah ada, alat musik kan sejak zaman Romawi, udah ada. Tapi Allah jaga Rasulullah untuk tidak mendengarkan musik-musik itu. Ya, karena musik enggak boleh dalam Islam. Oke, kembali ke materi. Kemudian Nabi di umur 20 tahun ke atas. Umur 21, 22, 23. Itu Nabi Muhammad SAW punya profesi baru. Apa kira-kira ya jemaah? Berdagang. Nabi punya partner dalam dagang. Siapa namanya? Partner Nabi dalam dagang. Siapa namanya? Siapa? Khadijah. Khadijah umur berapa Nabi berdagang sama Khadijah? 25 kan? Ini belum 25. Siapa namanya? As-Sa'ib bin Abi Sa'ib Al-Makhzumi. Ini temannya Nabi dagang. Karena khairas syarikin lagi, sebaik-baik partnernya Nabi. Makanya ketika Fathu Makkah, Rasulullah ketemu dengan partnernya ini, ya. Wa qala marhaban bi akhi wa syariki. Maka dalam riwayat temannya tadi berkata, selamat datang wahai temanku, partnerku dulu. Jadi Rasulullah punya kenangan lama sama orang ini. Namanya siapa tadi?
As-Sa'ib bin Abis Sa'ib Al-Makhzumi. Oke. Terus Rasulullah terkenal dengan kejujurannya, terkenal dengan kebaikannya, sehingga keamanahannya Nabi, kejujurannya Nabi ini terkenal di santero Makkah. Sampai Nabi ini dijuluki apa? Dijuluki apa? Al-Amin, orang yang terpercaya, orang yang amanah. Semua orang cinta Nabi, semua orang senang sama Nabi. Bahkan pada waktu itu seandainya ada orang Mekah ditanya, baik itu orang kaya, orang miskin, orang tua, orang muda, kaya, miskin, cantik, jelek, sayyid, budak, ditanya, siapa orang Mekah yang paling baik, yang paling jujur? Sepakat semuanya mengatakan Muhammad. Terkenal. Akhirnya kebetulan pada waktu itu ada seorang janda yang ditinggal mati oleh suaminya, kaya raya, janda, kaya raya, cantik, bangsawan, duitnya banyak, janda. Namanya siapa kira-kira? Khadijah. Lo kok sudah tahu? Ya sudah, kalau sudah dilanjutkan ceritanya bisa seru kabeh kok. Namanya siapa? Khadijah. Lah Khadijah ini dilamar oleh para pemuda dan para lelaki Quraisy, datang silih berganti melamar. Semuanya ditolak. Karena Khadijah ingin fokus mengembangkan bisnisnya, dagangnya. Ditolak semuanya itu, lelaki-lelaki yang datang itu, karena fokus ingin dagang. Sampai Khadijah ini dengar ada seorang pemuda Bani Hashim, jujur, amanah, ahli dagang dan seterusnya, namanya siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya terjadilah komunikasi antara Rasulullah dan Khadijah atau utusan di antara mereka. Terjadilah kesepakatan kerjasama dagang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak punya modal, yang punya modal siapa? Khadijah. Tapi Rasulullah siap untuk bekerja dengan hartanya Khadijah. Dan terjadi kesepakatan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengembangkan bisnisnya Khadijah. Pemilik modal, punya uang banyak, tapi nggak punya pekerja yang jujur. Lah Rasulullah ini orangnya. Maka Rasulullah membawa harta yang banyak miliknya Khadijah didagangkan ke negeri Syam, dan Khadijah memberi pembantu budaknya, namanya siapa? Namanya siapa? Ada budak atau pembantu yang disuruh oleh Khadijah menemani Rasulullah, sehingga Rasulullah yang dagang ditemani budak ini atau pembantu ini pergi ke negeri Syam. Siapa nama pembantu ini? Namanya Maisarah. Namanya Maisarah. Tapi Maisarah ini laki-laki, bukan perempuan. Kalau ada orang Indonesia ngasih nama anaknya perempuan Maisarah, ini salah jeneng aslinya. Karena Maisarah itu jeneng laki-laki, bukan jeneng apa? Perempuan. Maisarah ini laki-laki, dagang bersama Rasulullah, dia disuruh oleh Khadijah membantu Rasulullah. Dagang ke negeri apa tadi? Syam. Ketika sampai di negeri Syam, luar biasa. Rasulullah ini jujur, amanah, dan dapat untung banyak, luar biasa. Singkat cerita, Rasulullah dan Maisarah balik ke kota Mekah. Kemudian hasilnya dipresentasikan ke Khadijah. Ternyata tidak pernah Khadijah ini selama berdagang dengan partner yang lain mendapatkan keuntungan sebagaimana keuntungan bersama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Break sebentar di sini. Mengapa ke negeri Syam? Kenapa kok enggak dagang ke Irak? Kenapa tidak dagang ke Najd? Kenapa tidak dagang ke Mesir? Kenapa ke Syam? Sering saya sampaikan, bahkan di tempat ini berulang kali saya sampaikan ini. Negeri Syam itu negeri yang diperebutkan sejak zaman dahulu kala. Negeri Syam ini pertemuan
negara-negara. Negeri Syam ini kalau ke utara Turki Eropa. Negeri Syam ini kalau ke selatan Jazirah Arab. Negeri Syam ini kalau ke timur Asia. Negeri Syam ini kalau ke barat, barat selatan, yaitu benua apa? Afrika. Jadi sejak zaman dahulu kala negeri Syam ini tempat bertemunya komoditas-komoditas seluruh bangsa. Tidak berlebihan jika dikatakan di negeri Syam itu dulu ada barangnya orang Arab, ada barangnya orang Eropa, ada barangnya orang Cina, ada barangnya orang India, ada barangnya orang Afrika. Pusat di sana itu. Oke? Kembali ke materi. Jadi Khadijah ini mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Sehingga itu membuat muncullah benih-benih cinta di hatinya siapa? Khadijah. Aku ngomong benih-benih cinta kok awakmu mesem kabeh, maksudnya apa? Maka muncullah benih-benih cinta di hati sanubarinya Khadijah. Akhirnya Khadijah ini muncul niat ingin menikah lagi, padahal sudah dikubur itu niatnya, karena jadi janda kan, pengen konsentrasi dagang. Tapi karena ada seorang pemuda ganteng, jujur, baik hati, lengkaplah. Rasulullah itu multi talenta. Kecuali satu tok, nggak kaya wis iku tok. Nek wong wedok zaman saiki meskipun apik kabeh tapi gak duwe, wis enggak. Ya, tapi Khadijah ndak. Ya. Iki wong lanang duwe kabeh kecuali siji enggak duwe, apa tadi? Harta. Tapi Khadijah kan mau ngomong langsung kan gak enak. Masa ngomong begini, mat mau gak nikah sama aku, kan gak enak. Tapi penasaran Khadijah ini tanya ke siapa? Maisarah. Hei Maisarah, gimana sih Muhammad itu orangnya? Ketika kamu bersamanya selama dagang itu orangnya kayak gimana? Stop sampai di sini. Perhatikan dulu. Belum selesai, sabar, sedikit lagi. Khadijah kan tanya, bagaimana sih Muhammad itu gitu kan? Maka saya break sebentar di sini, saya alihkan ke kisah yang lain. Umar bin Khattab pernah berkata, ada orang di pengadilan berkata, wahai hakim, aku bersaksi ini orang baik. Kata Umar, kamu mengatakan orang ini baik, saya tanya kepadamu, kamu pernah safar bareng dengannya enggak? Oh belum pernah aku safar bareng dengannya. Kedua, kamu sudah pernah berurusan harta dengannya belum? Belum juga wahai Pak Hakim. Oh, kamu belum kenal siapa dia. Selama kamu belum safar bareng dengannya, selama kamu belum urusan duit dengannya, kamu nggak boleh ngomong dia orang baik. Karena kamu belum kenal siapa dia. Oke, jelas? Sekarang kita kembali ke materi tadi. Jadi orang itu dikatakan baik. Anda mengatakan dia orang baik, itu kalau Anda sudah pernah dua hal dengannya. Satu, pernah bepergian bareng dengannya. Karena dengan bepergian bareng, safar bareng, orang akan nampak wujud asli wataknya. Orang gak sabaran akan kelihatan. Egois kelihatan, mau menang sendiri kelihatan. Orang kalau safar akan kelihatan wataknya. Itu satu. Nomor dua, urusan duit. Wong ku api, ngono wis kena duit. Motornya sudah hijau. Maksudnya bisa berubah. Ya, kuota haji bisa hilang itu, bisa berubah itu. Ojo teman-teman itu ya, balik lagi ya. Oke, dan Rasulullah sudah teruji dalam dua hal ini. Ketika safar diceritakan orangnya baik, ketika safar membantu orang yang susah, sabar, berbagi, tidak egois. Waktu safar kelihatan Muhammad orang baik. Kedua, waktu dagang tidak menipu orang, jujur, tidak riba, tidak berbuat dolim. Sudah klop, dua-duanya ada pada Rasulullah. Akhirnya Khadijah pengen menikah sama Rasul. Ya gimana caranya menikahnya? Bulan depan insya Allah. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Sebelum dilanjut, sampai umur berapa tadi Rasulullah? Supaya besok datang saya ngelanjutkannya enak. Umur berapa tadi terakhir? 25. 25 ya? 25. Ya, 25. Jadi kita insya Allah pada pertemuan akan datang
melanjutkan di 25 insyaallah. Semoga dimudahkan Allah, semoga panjenengan sehat walafiat. Kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.